Bab 106. Aku tak terkalahkan, kalian bisa melakukan apapun. Mendengar kata-kata wanita berbaju polos, Mileye memiliki garis hitam di sekujur wajahnya. Mengapa setelah tidak bertemu satu sama lain untuk sementara waktu, kakak misterius ini menjadi sedikit lucu? Apakah itu ganti orang? Tidak jauh dari situ, Ketua Paviliun 9 dan Jackman Jiang memandangi lelaki tua berjubah hitam yang baru saja tiba, dan ekspresi mereka sangat heran. Apakah orang tua ini terlalu banyak minum obat palsu? Tapi setelah dipikir-pikir, mereka merasa wajar juga. Akademi Changmu Kerajaan Dayun, di Qingzhou, benar-benar kekuatan utama. Tapi kalau di kerajaan Jiang ini, itu bukan yang teratas, tetapi kekuatan luar biasa. Di kerajaan Jiang ini, mereka bisa bersikap sombong. Karena mereka meremehkan kerajaan Jiang kecil ini dari lubuk hati mereka, jadi biarpun orang-orang di tempat ini kuat memang bisa sekuat apa. Namun segera, lelaki tua berjubah hitam itu menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Apa yang salah? Karena pada saat ini, dia menemukan ada mayat di tanah. Dan mayat-mayat ini sebenarnya adalah Master Alam Seribu Semesta. Tidak benar. Pria tua berjubah hitam itu mengerutkan kening. Dia berbalik untuk melihat pria muda yang dibawa oleh orang tua berbaju polos tidak jauh. Pria muda itu sedikit menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Beraninya dia berbicara. Orang tua berbaju polos barusan terbunuh oleh pedang. Melihat pemuda itu tidak berbicara, ekspresi lelaki tua berjubah hitam itu langsung berubah dingin, hebat. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah wanita berbaju polos tidak jauh, dan hendak berbicara, ketika sebuah pedang tiba-tiba menyentuh alis pria tua berjubah hitam itu tanpa peringatan. Pria tua berjubah hitam itu tercengang. Suara wanita berbaju polos terdengar, "Jangan banyak bicara. Sekarang, panggil orang, panggil yang terkuat, kalau terlalu lemah, itu membosankan untuk membunuh, tidak asyik." Setiap orang. Pria tua berjubah hitam itu menatap wanita berbaju polos, "Kamu sebenarnya jelek." Lengan kanan lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba dipotong. Darah menyemprot seperti mata air. Wajah lelaki tua berjubah hitam itu menjadi pucat dalam sekejap. Di bawah sinar bulan, wanita berbaju polos membelai lembut rambut di samping telinganya dengan tangan kanannya. "Kamu terlalu lemah, aku tidak ingin berbicara denganmu. Sekarang, panggil seseorang, segera panggil seseorang." Pria tua berjubah hitam itu menatap wanita berbaju polos, dan setelah beberapa saat, dia menghancurkan batu transmisi suara. Panggil orang. Tentu saja dia ingin memanggil seseorang. Tidak peduli siapa orang di depannya, hanya ada satu hal yang bisa dia lakukan sekarang, yaitu membiarkan orang-orang di atas keluar dan berbicara dengan wanita berbaju polos ini. Tentu saja, dia tahu bahwa kali ini, Akademi Changmu Kerajaan Dayun benar-benar dikalahkan. Orang di depannya ini, kuat hingga membuat orang sedikit putus asa. Pada saat ini, pedang hijau tiba-tiba berbalik dan datang di depan Mileye. Pedang itu mengarah langsung ke Mileye. Orang-orang bingung. Di bawah sinar rembulan, wanita berbaju polos berkata dengan dingin, "Katakan, ada kesalahanmu." "Salah." Mileye tercengang, lalu dia merenung sejenak, "Aku salah karena membuat masalah. Aku..." Plak. Pedang hijau itu tiba-tiba menamparkan lengan Mileye, dan dalam sekejap, lengan Mileye memerah. Mileye menggertakkan giginya kesakitan. Wanita berbaju polos berkata dengan dingin, "Menimbulkan masalah. Apakah itu salah? Apakah itu salah? Jika salah, itu berarti kamu telah menyebabkan masalah yang terlalu kecil. Kamu harus mengganggu aku dengan hal yang begitu sepele. Apa yang kamu pikirkan, B?"
Bisakah kamu menyebabkan bencana yang lebih besar? Mileye, setiap orang. Wanita berbaju polos berkata dengan dingin, teruslah berpikir, di mana salahmu? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, aku lemah. Plak. Pedang hijau itu langsung terhunus di lengan kanan Mileye, dan seluruh tubuh Mileye mengejang karena pedang itu mengandung energi pedang yang tajam. Energi pedang memasuki tubuh, bukan lengan, tetapi seluruh tubuh dan semua saraf. Ini sangat menyakitkan. Di udara, wanita berbaju polos mencibir, lemah. Apakah kamu masih tahu bahwa kamu lemah? Tapi itu bukan salahmu. Orang-orang ini menggertak yang kecil. Itu normal bagimu untuk menjadi tak terkalahkan. Terus berpikir, ada yang salah denganmu. Mileye terdiam cukup lama, dan akhirnya, dia menatap wanita berbaju polos itu, aku tidak salah. Wanita berbaju polos tidak berbicara. Mileye berkata dengan kejam, orang-orang dari pasukan ini menangkap adikku, aku hanya ingin membunuh mereka. Mereka datang untuk membalas padaku, ya, aku lemah, aku dipukuli, aku akui. Tapi, aku benar. Jika terulang sekali lagi, aku tetap ingin membunuh mereka. Ya, aku lemah, tetapi jika ada yang menggertakku, saudara perempuanku dan teman-temanku, aku akan menghajar mereka. Wanita berbaju polos berbisik, kalau tidak menang. Mileye berkata dengan kejam, jika tidak menang, tetap harus hajar. Bahkan jika harus mati berdiri, aku tidak akan berlutut untuk menelan emosi. Di udara, wanita berbaju polos terdiam sejenak, lalu berkata, lepaskan jiwa pedangmu. Mendengar itu, Mileye melepaskan jiwa pedangnya. Tak lama kemudian, wanita berbaju polos berkata lirih, jiwa pedang itu banyak macamnya, tahukah kamu jenis jiwa pedang apa milikmu ini? Mileye menggelengkan kepalanya. Wanita berbaju polos terdiam sesaat, lalu berkata, jiwa pedangmu ini. Omong-omong, dia tiba-tiba berhenti. Mileye menatap wanita berbaju polos. Wanita berbaju polos terdiam sesaat, dan hendak berbicara. Pada saat ini, langit yang jauh tiba-tiba bergetar hebat, dan segera, sebuah bayangan muncul di depan mata semua orang. Melihat bayangan ini, lelaki tua berjubah hitam di bawah ini tampak sedikit bersemangat. Dan ketua Paviliun 9 dan Jackman Jiang tampak serius. Serius. Karena yang datang mungkin sudah master di atas alam ribuan semesta tingkat puncak. Di langit, bayangan itu tiba-tiba berkata, siapa kamu? Wanita berbaju polos melirik bayangan itu dengan ringan. Kenapa? Apa kamu yang terkuat di akademimu? Bayangan berbisik, yang mulia, kamu membunuh beberapa orang di akademi aku, bukankah kamu harus memberikan penjelasan? Pada saat ini, pedang hijau di depan Mileye tiba-tiba melesat ke langit. Di kejauhan, bayangan itu tiba-tiba mengangkat tangannya. Saat berikutnya, dia dengan lembut menekan ke depan. Dengan tekanan ini, ruang di depannya langsung dipelintir menjadi bentuk yang aneh. Namun, pedang hijau langsung melewati ruang itu, dan kemudian datang ke bayangan. Bayangan ketakutan, dan tangan kanannya tiba-tiba menekan ke depan. Tekanan ini seperti gunung besar yang menekan ke bawah. Kekuatan yang terkandung di telapak tangannya sepertinya bisa menghancurkan setengah dari ibu kota kerajaan ini dengan satu telapak tangan. Namun, pedang hijau dengan mudah merobek kekuatan, dan kemudian melewati telapak bayangan, dan akhirnya, pedang menyentuh alis bayangan. Bang! Bayangan itu bergetar hebat, dan tubuh aslinya muncul. Dia pria tua ceking. Lelaki tua kurus itu memandang wanita berbaju polos di kejauhan dengan tak percaya, dan hatinya terguncang tak terkira. Pedang ini telah melampaui kognisinya. Di kejauhan,
wanita berbaju polos berkata dengan suara rendah, "Jelaskan. Kamu ingin menjelaskan?" "Penjelasan aku adalah bahwa aku tidak cukup bersenang-senang, dan aku ingin membunuh lebih banyak." Suara itu terdengar, tangan kirinya tiba-tiba turun sedikit. Jelek. Sinar cahaya pedang langsung menembus alis pria tua berjubah hitam di bawah ini. Tubuh lelaki tua itu langsung jatuh. Melihat pemandangan ini, pupil mata lelaki tua kurus itu mengecil, dan dia menatap wanita berbaju polos, yang mulia, dari benua dewa dataran tengah. "Aku." Saat ini, seberkas sinar pedang melintas di lapangan. Jelek. Seluruh lengan kanan pria tua kurus itu langsung terbang. Di bawah sinar rembulan, tangan kiri wanita berbaju polos berada di belakang, dan tangan kanannya dengan lembut menyelipkan sehelai rambut dari telinganya. "Jangan bicara omong kosong, terus panggil orang, biarkan aku membunuh dengan tenang." Di bawah, Ketua Paviliun 9 tersenyum kecut. Dia secara alami tahu tentang apa yang terjadi pada Mileye dan Paviliun Suixian di kapal awan saat itu. Bisa dibayangkan betapa putus asa dan tak berdayanya Ketua Gedung 3 dan yang lain saat menghadapi wanita ini. "Ini untuk menunjukkan bahwa aku lebih kuat dari kamu, ini adalah ritme menggertak kamu sampai mati." Di udara, wajah lelaki tua berjubah hitam itu sangat jelek. "Panggil orang. Panggil orang untuk mati." Dikalahkan. Benar-benar dikalahkan. Bukan hanya dikalahkan, tapi juga rugi besar. Pada saat ini, wanita berbaju polos tiba-tiba berkata, "Di mana letak akademimu? Di mana letak akademi?" Mendengar ini, wajah lelaki tua kurus itu tiba-tiba berubah. Di bawah sinar rembulan, wanita berbaju polos berbisik, "Tunjukkan arahnya." Pada saat ini, Ketua Paviliun 9 di bawah dengan cepat menunjuk ke kanan, "Senior, di sana." Wanita berbaju polos mengangguk sedikit, sementara lelaki tua kurus itu hendak berbicara ketika pedang hijau tiba-tiba menusuk alisnya. Jelek. Percikan darah. Saat berikutnya, mata wanita berbaju polos perlahan tertutup, lalu dia menunjuk tangan kanannya dan menunjuk ke kanan, "Pergi." Weng. Suara pedang tahu bergema di angkasa. Di mata semua orang, pedang hijau dengan kepala lelaki tua kurus itu menghilang langsung ke langit yang jauh. Pedang itu berjalan sepanjang jalan dengan kepala itu. Di kerajaan Dayun yang jauh sekali, kerajaan Dayun adalah kerajaan terbesar di Qingzhou. Kerajaan Dayun juga mencakup wilayah yang sangat luas, menempati hampir sepertiga wilayah Qingzhou, dan wilayah yang didudukinya disebut wilayah Dayun. Di wilayah Dayun ini, selain kerajaan Dayun, ada banyak kekuatan dan keluarga yang kuat, di antaranya Akademi Changmu adalah salah satunya. Akademi Changmu kerajaan Dayun bisa dikatakan sebagai Akademi Changmu yang terkuat di Qingzhou. Malam ini, wilayah Dayun yang semula damai tiba-tiba dipatahkan oleh sinar pedang. Sinar pedang itu menembus wilayah Dayun seperti bintang jatuh, dan akhirnya sampai di ibu kota kerajaan Dayun. Pada saat ini, seluruh kerajaan Dayun terkejut. Master yang tak terhitung jumlahnya menatap sinar pedang dengan ngeri di mata mereka. Dewa Pedang. Itu Dewa Pedang. Pada saat ini, master yang tak terhitung jumlahnya di hampir seluruh kerajaan Dayun sedang gempar. Dewa Pedang yang asli. Di mata banyak orang, pedang dan kepala datang ke gunung yang tinggi, dan Akademi Changmu ada di gunung ini. Ketika pedang ini datang, semua orang di Akademi Changmu terkejut dan menatap pedang itu, dan beberapa master Akademi Changmu seperti menghadapi musuh besar, tetapi tidak ada yang berani menghentikannya. Pada akhirnya, pedang itu dipaku dengan kepala tepat di atas aula tertinggi Akademi Changmu. Weng. Dalam sekejap, seluruh gunung bergetar hebat, seperti gempa bumi.
Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari langit di atas Akademi Changmu. Jika Akademi Changmu menolak untuk menerimanya, jangan ragu untuk membalas dendam. Aku tidak terkalahkan, kalian dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Setiap orang bersambung.